Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan komputasi numerik. Pada pertemuan ini saya akan mengenalkan satu aplikasi yang akan kita gunakan atau satu software yang akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan data dengan metode numerik. Nama softwarenya adalah Skylab ya. Kemarin kan saya kasih rekomendasi MATLAB atau Skylab. Jadi kenapa saya lebih mengarahkan ke Skylab? Karena yang pertama Skylab itu dia freeware atau open source ya. Jadi kita bisa download langsung di webnya. Kita kunjungi webnya. Ini ada skylab.org ya. Nah di sini kita bisa download Skylab untuk versi Windows atau Linux tergantung dari sistem operasi yang kalian gunakan. Ada untuk 64 bit atau 32 bit juga. Versi yang saya gunakan sekarang adalah yang terbaru yaitu Skylab 6.1.0. Oke, kalau sudah di-download, sudah diinstalkan, jadi kita nanti akan ada shortcut untuk menjalankan Skylab-nya. Jadi kita tinggal running saja dengan double klik. Baik, ini adalah tampilan awal dari Skylab 6.1.0, di mana di sini ada beberapa menu atau kotak ya di sini. Nah, salah satunya di sini ada yang pertama adalah kotak file browser. File browser ini adalah sebuah direktori tempat kita menyimpan program nanti atau tempat kita memanggil program yang ingin kita eksekusi nanti. Nah, di sini kita bisa buat folder sendiri ya, agar tidak berceceran dengan folder lain. Kita klik menu ini, select directory ya. Kemudian kita buat satu folder baru ya, dengan nama yang kita inginkan. Misalkan kita kasih nama latihan gitu ya. Kemudian kita masuk ke folder ini dan kita open. Nah, sekarang posisinya kita sudah berada di direktori latihan ya, di folder latihan. Jadi nanti kita akan menyimpan file atau memanggil file yang berada di folder ini. Yang di tengah ini ada konsol. Konsol ini adalah tempat utama untuk kita melakukan pemrograman ya. Nah, selain konsol, nanti juga ada kita dibantu oleh Skynode ya. Jadi untuk program utama nantinya kita akan gunakan di Skynode ya, yang nantinya akan kita panggil di konsol. Kalau di MATLAB itu namanya mfile ya. Jadi mfile-nya ini kita bisa gunakan untuk di Skylab ini kita bisa gunakan Skynode ya. Nanti Skynode-nya kita panggil namanya apa, kita execute langsung di konsol ini gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada variabel browser ya. Di sini nanti akan menampilkan ya apa saja sih yang sudah kita deklarasikan di konsol gitu. Nanti dia akan menyimpan di sini, fungsinya sebagai memori juga ya. Jadi beberapa variabel yang kita definisikan, misalkan kita definisikan x itu sama dengan 2. Nah, maka di sini akan disimpan di memori. Nah, dia akan menyimpan si nilai x ini adalah 2. Untuk buktinya kita coba saja, kita tulis x plus 2 ya. Maka hasilnya adalah 4 karena x-nya sendiri kita definisikan sebagai 2 gitu. Selanjutnya di sini ada command history ya. Nah, ini adalah history dari apa saja yang sudah kita lakukan di konsol. Di sini ada deklarasi x sama dengan 2, kemudian kita juga sudah mencari nilai dari x plus 2. Jadi semuanya nanti akan tercatat di sini. Fungsinya buat apa? Jadi nanti kita bisa manggil dia lagi ya. Kalau sudah banyak yang kita lakukan gitu ya. Kemudian kita udah capek untuk ngetik, misalkan ada satu perintah yang cukup panjang, jadi kita cukup gunakan tanda panah ke atas, maka ini akan memunculkan history dari apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, jadi tinggal kita geser dengan arah panah dari keyboard ke atas.
lalu kita enter, maka akan melakukan eksekusi dari perintah apa yang kita inginkan. Kemudian di sini ada beberapa menu ya di toolbar ini. Ada file, kemudian edit, control, application. Nah, kemudian di file ini ada beberapa ya, ada execute, ada open a file, kemudian ada load environment, save environment, dan seterusnya. Ada print juga. Kemudian di edit juga ada cut, copy, paste ya, dan seterusnya. Nah, di control ada resume, ada abort, ada interrupt ya, ini berhubungan dengan program yang dijalankan nanti. Kemudian di sini ada application, ada Skynode yang tadi saya singgung ya. Kemudian ada Xcos. Xcos ini adalah menu untuk melakukan simulasi ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya ada MATLAB to Scilab translator ya. Jadi kita bisa gunakan menu ini untuk mentransfer program dari MATLAB ke Scilab gitu ya. Jadi kalau kalian nanti tetap ingin menggunakan MATLAB karena punya license-nya misalkan, ya silakan gunakan MATLAB aja. Atau misalkan yang sudah terbiasa menggunakan MATLAB ingin belajar Scilab atau ingin memindahkan programnya ke Scilab, bisa menggunakan menu ini. Selanjutnya ada module manager. Nah, ini adalah menu untuk mendownload library yang sudah disediakan. Kita bisa lihat di sini banyak sekali library-nya, tinggal kita sesuaikan apa yang kita butuh untuk diinstalkan dulu, dan nantinya library-nya kita bisa panggil sesuai dengan kebutuhan di program yang kita buat. Selanjutnya ada Xcos tadi udah, oh ya tadi di application ya. Saya rasa cukup. Untuk menu yang di bawahnya ini ada ya sama sih sebetulnya, isinya menu-menu yang di sini, cuman dipermudah saja agar lebih gampang untuk digunakan gitu ya. Ada di sini ada Skynode ya. Nah, kemudian ada open file, ada cut, copy, paste, kemudian ada clear console, kemudian ada print. Clear console buat apa? Ya untuk menghapus semua yang sudah kita tulis di konsol. Nah, kita coba ya, seperti ini ya, jadi kosong. Kemudian ada print, ada module manager yang tadi, ada Xcos yang tadi, kemudian ada Scilab preference ini untuk setting ya, untuk setting dari Scilab-nya. Ada general setting, kemudian ada color juga, ada font, dan lain-lain ya. Kemudian di sini juga ada Scilab demonstration ya. Jadi kita bisa pilih dan bisa coba-coba di sini, silakan. Kemudian di sini ada help ya, help browser. Jadi digunakan untuk ketika kalian membutuhkan bantuan gitu ya. Lalu apa saja yang bisa kita kerjakan di Scilab ini? Ya contohnya saya ingin melakukan perhitungan biasa seperti 2 ditambah 2, kemudian 2 dikali 2, kemudian dibagi dengan 2. Nah, itu bisa dilakukan di sini gitu ya. Oke, selanjutnya contoh lainnya, saya ingin membuat sebuah vektor A misalkan ya, dengan anggotanya yaitu 2, 3, dan 4. Oke, maka hasilnya adalah saya telah membuat sebuah vektor A dengan anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya saya akan membuat vektor B ya. Anggotanya yaitu sama aja lah, 2, 3, dan 4. Cuma bedanya sekarang saya akan membuat vektor kolom ya. Kalau tadi kan vektor baris. Nah, kita gunakan tanda titik koma ini untuk membuat vektor kolom. Selanjutnya kita akan mencoba mengkalikan vektor A dengan B. Nah, syaratnya kan harus sama ya jumlah anggotanya ya. Kalau vektor A-nya ada 3 anggota ya, B-nya juga harus ada 3 anggota. Kita coba kalikan A dengan B. Nah, maka hasilnya 29. Nah, saya tidak akan mengulang gitu ya.
tidak akan mengulang mata kuliah atau materi tentang vektor, tidak akan mengulang materi tentang matriks. Itu saya anggap kalian sudah memahaminya ya di mata kuliah sebelumnya, di kalkulus atau mungkin di SMA juga sudah dipelajari ya. Oke, jadi ini salah satu bentuk aplikasi dari perkalian vektor ya. Selanjutnya kita akan coba membuat program sederhana ya di konsol. Oke, kita hapus dulu konsolnya. Kita akan mencoba membuat program sederhana ya dengan menggunakan konsol. Contoh, kita akan buat sebuah program untuk mencari sebuah luas dari lingkaran ya. Kita definisikan dulu yang pertama jari-jarinya, dimana R-nya misalkan sama dengan 2. Selanjutnya kita bisa masukkan untuk luasnya ya, luas sama dengan, kita tahu rumusnya adalah pi, kita bisa masukkan pi seperti ini dikali dengan R kuadrat ya. Nah, maka luas lingkarannya adalah 12,566371 ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah persamaan ya, atau sebuah program untuk bisa kita gunakan berkali-kali, artinya ada satu variabel inputan yang bisa kita rubah-rubah gitu ya. Dalam hal ini misalkan jari-jarinya nih yang bisa kita rubah. Nah, kita juga bisa buat programnya langsung di konsol ini. Baik, polanya adalah kita pertama definisikan dulu. Pertama, apa yang akan kita cari? Misalkan A itu adalah luas dari lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian pola selanjutnya adalah inputkan atau definisikan apa yang sudah diketahui, yaitu persamaan untuk mencari luas lingkaran tadi ya. A itu sama dengan tadi ya, pi R kuadrat. Selanjutnya kita bisa cari nilai dari sebuah lingkaran dengan parameter R tadi ya. Misalkan kita cari luas lingkaran dengan R-nya 3. Maka kita bisa dapat hasilnya luasnya adalah 28,27 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah program langsung di konsol ya. Nah, namun di sini ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kita tidak bisa menyimpan program yang sudah kita buat ini gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kita bisa gunakan Skinote ini untuk menyimpan file atau menyimpan program yang sudah kita buat. Nah, jadi alangkah lebih baik kita menggunakan Skinote ini untuk membuat program gitu, agar nanti programnya bisa kita simpan, bisa kita gunakan kapanpun kita membutuhkannya. Nah, jika di MATLAB ya itu namanya mfile. Mfile juga sama ya, dia bisa dipanggil kapanpun, bisa dieksekusi kapanpun gitu ya. Pada Skilab ini kita bisa membuat program ini menjadi sebuah fungsi ya. Nah, program lingkarannya kita buat menjadi sebuah fungsi, kita tulis function. Nah, untuk setiap perintah function pasti diakhiri dengan end function ya. Kemudian kita tulis di sini misalkan hasil atau HSL sama dengan lslink dengan jari-jari R. Polanya sama ya dengan yang tadi, dimana hasil ini atau HSL ini adalah pi R kuadrat. Oke, kita coba eksekusi programnya. Nah, kita simpan dulu dengan nama yang sama ya.
yaitu ls-link. Kemudian kita save. Nah, programnya sudah berhasil dieksekusi. Kita coba saja ls-link dengan jari-jari R. Hasilnya adalah 12 ya, karena R-nya tadi sudah kita definisikan sebagai 2. Lalu kita coba dengan angka lain. Ganti R-nya dengan 3, maka hasilnya adalah 26. Oke, untuk program selanjutnya, kita akan coba membuat grafik pada Skillab ya. Jadi di Skillab juga, selain bisa melakukan perhitungan angka, juga bisa menghasilkan grafik ya. Nah, caranya kita bikin lagi node-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah fungsi kembali. Misalkan saya akan membuat sebuah nilai yaitu Z yang merupakan fungsi dari f x y ya. Dengan pola yang sama seperti yang tadi, selanjutnya kita buat bahwa si Z ini adalah fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Oke, selanjutnya kita buat garis X dengan mengetik line space. Nah, kita atur dari titik min 1 ke 1 dengan 10 data, yang Y-nya juga sama ya. Lalu kita buat grafiknya dengan perintah plot X dan Y. Kita eksekusi programnya, set and execute. Nah, di sini kita kasih nama program 1 misalkan. Nah, lalu grafiknya akan muncul ya. Kita lihat di sini dari min 1 sampai 1 ya untuk Y-nya. Y X-nya juga sama. Masing-masing ada 10 data. Dan inilah hasilnya. Sampai di sini dulu perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.